Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Seruan yang baru saja saya sampaikan merupakan ungkapan khas setiap kita merayakan pesta Paskah. Paskah merupakan perayaan yang sangat penting bagi umat Kristen. Sebab Paskah adalah pesta kemerdekaan Kristus atas dosa dan maut. Pesta kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang menjadi dambaan manusia sepanjang zaman, dan kemerdekaan sejati adalah janji Allah bagi manusia, yakni janji pengharapan akan kehidupan kekal. Namun perlu untuk disadari bahwa janji pengharapan akan kehidupan kekal itu seharusnya diikuti dengan rasa sukacita yang mendalam. Atas dasar alasan inilah, maka hari ini kita semua bersukacita dan dengan penuh semangat yang membara merayakan pesta Paskah. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, sebagai umat Kristiani kita semestinya berusaha untuk memahami misteri Paskah, misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Agar pesta Paskah yang kita rayakan setiap tahun tidak hanya menjadi rutinitas belaka, tapi menjadi momen yang penuh berkat. Benar bahwa masalah kebangkitan adalah sesuatu yang tidak mudah dipahami, namun sangat berharga untuk dipahami. Artinya bahwa kita tidak hanya sampai pada tahap tidak memahami, tapi harus sampai pada tahap usaha untuk bisa memahami, dan pada akhirnya bahwa kita bisa memahami. Berkaitan dengan ketidakpahaman akan kebangkitan, hal ini juga dialami oleh para murid Yesus. Ketidakpahaman para murid akan kebangkitan Yesus dapat kita lihat dalam kisah bacaan Injil hari ini. Jika kita melihat kisah kebangkitan Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9, merupakan suatu kisah yang sangat aneh. Mengapa demikian? Mari kita lihat bersama. Dikisahkan bahwa Maria Magdalena yang pergi ke kubur pagi-pagi benar pada hari pertama dalam minggu itu menemukan kubur terbuka, dan juga jenazah Yesus tidak ada di dalamnya. Hal ini tentunya aneh bagi Maria Magdalena, dan tentunya juga serasa bagi kita semua. Karena batu yang begitu besar bisa digulingkan dan jenazah Yesus itu hilang. Lalu Maria Magdalena menyampaikan keanehan tersebut kepada Simon Petrus dan murid yang lainnya, terutama murid yang dikasihi Yesus. Nah, kedua rasul ini pun melihat hal yang aneh itu ketika mereka tiba di kubur, yakni jenazah Yesus yang mereka baringkan di situ tidak ada. Yang ada hanya kain kafan yang sudah terletak di tanah, juga kain peluh yang sudah tergulung yang terletak agak di sampingnya. Keanehan yang membingungkan itu barangkali akan memunculkan rupa-rupa pertanyaan. Misalnya, mengapa begini? Mengapa Yesus tidak ada dalam kubur? Siapa yang menculik Yesus?
Atau apa rencana di balik kubur kosong itu? Kendati pun mereka sempat merasa tidak percaya, namun perlu diingat bahwa para murid itu mereka tidak langsung percaya akan kebangkitan Kristus, tapi mereka dalam proses dan pada akhirnya mereka percaya Yesus, bahwa Yesus itu bangkit. Sahabat-sahabat Firman Domini yang terkasih, kiranya kisah bacaan hari ini dapat membantu kita dalam usaha untuk memahami misteri kebangkitan. Dari kisah bacaan hari ini kita mendengar ada 3 pribadi yang disebutkan, yakni Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus. Dan dari antara mereka bertiga ini, seperti yang kita dengar bersama, mereka memiliki reaksi yang unik mengenai keanehan yang terjadi di kubur Yesus. Pertama, Maria Magdalena. Reaksi Maria Magdalena sungguh sangat emosional. Dia sangat tergesa-gesa memberi kesimpulan tentang kubur kosong. Lalu dengan tergesa-gesa itu dia menyampaikan kepada Simon Petrus dan murid yang dikasih. Lalu kedua, Simon Petrus. Ia adalah pribadi yang selalu cepat bereaksi, tanpa banyak refleksi, tanpa ada pertimbangan. Sehingga ketika mendengar kabar dari Maria Magdalena, ia langsung berlari ke kubur. Ya, meskipun kita dengar bahwa dia kalah cepat dari murid yang dikasih Yesus, namun Petrus tetap menjadi orang pertama yang masuk kubur. Ia tidak mau berhenti di depan kubur, tapi ia langsung masuk dan melihat kain kafan dan kain peluh yang terletak kosong tanpa jenazah Yesus. Lalu sisa-sisa kain-kain yang membungkus jenazah Yesus pun terbungkus rapi. Tidak ada tanda-tanda bahwa Yesus dicuri seperti yang disimpulkan oleh Maria Magdalena. Akan tetapi, di hadapan semua petunjuk itu Petrus hanya membisu. Lalu yang ketiga, murid yang dikasih Yesus. Ketika ia sampai depan kubur, ia tidak terburu-buru masuk. Ia berhenti sejenak, dan setelah itu ia baru masuk dalam kubur yang kosong itu dan melihat bekas dan tanda. Dan setelah dia melihat semuanya itu, dan ia percaya. Sahabat-sahabat Firman Domini yang terkasih, kiranya reaksi yang dilakukan oleh ketiga tokoh ini menggambarkan tentang realitas iman kita. Dari Maria Magdalena hendak menggambarkan tentang iman yang emosional, belum mendalam, dan hanya memikirkan tentang Yesus yang sesuai dengan konsep dan kepentingan sendiri. Lalu dari Rasul Petrus hendak menunjukkan gambaran iman yang terburu-buru, aktif tetapi kurang refleksi, sibuk tetapi kurang merenung seperti itu. Dan dia melihat tapi belum ada rasa percaya, lambat untuk percaya. Dan dari murid yang dikasih Tuhan hendak menunjukkan gambaran iman yang ideal, hingga berlari bersama Simon Petrus. Namun dia berhenti sejenak dan dia merenungkan, dan dia hanya melihat tanda-tanda bahwa Yesus tidak percaya Yesus bangkit. Sahabat-sahabat Firman Domini yang terkasih, jika kita melihat lebih jauh kisah bacaan Injil hari ini, kita sepakat bahwa murid yang dikasih itu adalah orang yang pertama yang percaya akan kebangkitan Kristus Yesus. Dialah saksi pertama yang percaya akan Yesus yang bangkit. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi atas kebangkitan Yesus, meskipun tidak melihat tentang kebangkitan itu sendiri, melihat kubur kosong. Hingga hari ini kepercayaan kita akan Yesus yang bangkit tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Karena itu hendaknya kita berani untuk berbicara kepada orang lain dan kepada seluruh dunia bahwa kita telah bangkit sebagai manusia baru yang selalu hidup baik. Warta kebangkitan kita untuk hidup yang baik hendaknya menjadi berita gembira dan berita benar yang menggemparkan dunia. Nah, untuk menjadi saksi yang baik, kita perlu belajar dari reaksi yang diberikan oleh murid yang dikasihi Tuhan. Ini bukan berarti bahwa Maria Magdalena dan Simon Petrus tidak perlu diteladani. Tapi dalam permenungan saya, bahwa reaksi dari murid yang dikasihi Yesus merangkum semua reaksi dari Maria Magdalena dan Simon Petrus. Kita harus berlari sebagai bentuk, dalam tanda kutip, kita harus berlari sebagai bentuk usaha dari dalam diri kita. Namun dalam berlari itu perlu disadari bahwa kita bukan hidup sendirian.
Jadi tolong kau sadar-sadar, jangan melalui sendiri, tetapi ajak dengan orang-orang sekitar kita. Tentunya ajak ke arah yang lebih baik. Nah, setelah berlari, kita perlu untuk berhenti sejenak untuk merenungkan. Nah, setelah itu baru kita masuk dalam realitas untuk menjadi saksi Tuhan. Wartakan tentang kebangkitan Kristus. Semoga perayaan Paskah hari ini dapat menjadi momen berharga bagi kita untuk memperbarui diri, secara khusus meneguhkan dan memurnikan kembali semangat hidup kita sebagai saksi Kristus dalam mewartakan misteri. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus telah bangkit.